warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, kembali lagi dengan Ustazah Boni. Apa kabarnya nih anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tema pada tema 3 subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah diharapkan anak ustazah dapat memahami wujud-wujud benda yang ada di sekitar antum. Yang kedua, diharapkan anak-anak ustazah mengetahui sifat-sifat benda sesuai dengan wujud bendanya. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak ustazah. Nah, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, karena kita sudah membaca doa, kita dapat memulai pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan ketika anak-anak ustazah menyimak video ini, anak-anak ustazah dapat memahami penjelasan dari ustazah. Sudah siap untuk belajarnya? Oke, silahkan simak video penjelasan ustazah ini ya. Di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam dan dibuat oleh manusia. Nah, kira-kira anak-anak ustazah tahu nggak sih perbedaan dari benda yang dibuat di alam, atau benda yang diciptakan di alam, dan benda yang diciptakan oleh manusia? Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya kamera, mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Anak-anak ustazah masih ingat gak sih dengan ciri-ciri benda? Nah, benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lainnya. Di antaranya ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, setiap benda yang di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, kita masuk ke pembahasan wujud benda yang pertama, yaitu benda padat. Benda padat ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Dan yang terakhir, dapat digenggam. Oke, ustazah akan jelaskan sifatnya yang pertama, yaitu bentuk dan volume tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, contohnya adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, volume pensil tidak akan berubah, serta bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat yang selanjutnya adalah memiliki berat dan massa yang tetap. Apabila benda padat dimasukkan ke dalam suatu wadah apapun, benda tersebut tidak akan bertambah volume maupun massanya. Selanjutnya, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu seperti ditekan, dipukul, dipotong, dan lain-lain. Kayu dapat dibentuk menjadi lemari dengan cara dipotong-potong, dan tanah liat dapat dibentuk dengan cara ditekan-tekan. Sifat yang selanjutnya adalah dapat merubah menjadi benda cair atau gas. Contoh perubahan benda padat menjadi cair adalah es. Es merupakan benda padat. Es dapat merubah bentuk menjadi benda cair apabila dipanaskan. Sedangkan kapur barus merupakan contoh perubahan benda padat menjadi gas. Ketika kapur barus ini diletakkan di suhu ruangan, akan berubah menjadi gas. Sifat selanjutnya yaitu benda padat itu ada benda padat lunak dan benda padat keras. Benda padat yang lunak contohnya plastisin dan tanah liat. Sedangkan benda padat yang keras ada meja, ada besi, ada kursi, dan lain-lain. Dan sifat benda padat yang terakhir yaitu dapat digenggam. Nah, contohnya ini pada tanah liat.
kita dapat menyentuh dan menggenggam benda padat dengan tangan kita sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang benda cair. Nah, benda cair yang di sekeliling kita itu kan banyak. Ada minyak, ada air, dan lain-lainnya. Nah, menurut anak-anak ustazah, apa sih sifat-sifat dari benda cair ini? Kita akan bahas tentang sifat-sifat dari benda cair. Sifat-sifat benda cair. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari benda cair. Nah, sifat yang pertama adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume dan masanya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan zat cair yang selalu datar dan tenang. Yang kelima, dapat melarutkan benda. Yang keenam, dapat meresapkan melalui celah-celah kecil. Yang ketujuh, menekan ke segala arah. Yang kedelapan, tidak dapat digenggam. Dan yang terakhir, dapat berubah bentuk menjadi padat atau gas. Oke, ustazah akan jelaskan sifat yang pertama, yaitu bentuk mengikuti wadah. Nah, air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya apabila kita memasukkan air ke dalam gelas, maka air akan berbentuk seperti gelas juga. Sifat yang kedua, volume dan masanya tetap. Nah, benda cair ketika dimasukkan ke dalam suatu wadah tidak akan mengubah volume dan masanya, tetapi hanya mengubah bentuknya saja mengikuti wadah dari benda tersebut. Sifat yang ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya ini adalah air terjun. Air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, contohnya adalah air sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir lautan. Sifat yang keempat, permukaan zat cair selalu tenang dan datar. Nah, permukaan air walaupun wadahnya dimiringkan, namun permukaannya tetap datar dan tenang. Sifat yang selanjutnya, zat cair dapat melarutkan benda. Nah, air dapat melarutkan gula, contohnya pada kopi dan teh. Nah, jadi zat cair ini dapat melarutkan benda-benda, contohnya itu seperti gula. Sifat yang berikutnya adalah zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, peristiwa menyerap melalui celah-celah kecil ini disebut dengan kapilaritas, contohnya pada lampu minyak dan kompor minyak. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam gelas yang dibolongi, maka air akan menekan ke segala lubang sehingga airnya keluar dari setiap lubang tersebut. Sifat selanjutnya, tidak dapat digenggam. Zat cair tidak dapat digenggam namun hanya dapat disentuh saja. Dan sifat yang terakhir adalah zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Nah, cair menjadi padat itu contohnya es, yaitu ketika air dimasukkan ke dalam freezer, air tersebut akan berubah menjadi es batu. Nah, pada perubahan wujud cair ke gas itu contohnya parfum, ketika disemprot dia akan berubah menjadi gas. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang benda gas. Nah, benda gas ini banyak loh di sekeliling kita. Contohnya itu adalah udara yang sering kita hirup. Nah, tentu saja benda gas ini memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, berikut Ustazah jelaskan sifat-sifat dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Sifat yang keempat, tidak dapat digenggam namun dapat dirasakan. Yang kelima, dapat merubah wujud menjadi padat dan cair. Dan yang terakhir, sifatnya adalah benda gas, tidak dapat dilihat. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volume berubah. Bentuk gas akan mengikuti wadahnya. Contohnya pada balon, apabila kita meniup balon berbentuk bulat, maka benda gasnya juga akan berbentuk bulat. Begitu juga dengan volumenya. Sifat yang kedua, menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat pada saat meniup balon. Maka udara yang masuk akan menempati ruangan di dalam balon sehingga balonnya mengembang. Sifat yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat
ketika kita meniup balon. Saat udara masuk ke dalam balon, udara tersebut menekan ke segala arah, sehingga apabila kita terus meniup akan membuat balon pecah. Sifat selanjutnya, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Kemudian, benda gas dapat berubah bentuk menjadi zat cair atau padat. Contohnya embun. Embun merupakan perubahan dari gas yang berupa udara menjadi air. Sifat gas yang terakhir, benda gas tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Kebanyakan gas itu tidak dapat dilihat, namun ada beberapa benda gas yang dapat dilihat seperti asap dan awan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Di sekeliling kita terdapat benda hidup dan benda mati. Benda juga memiliki volume dan massa. Benda memiliki 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, sifat-sifat benda itu berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Nah, itu dia penjelasan Ustazah tentang materi kita, yaitu tentang wujud benda dan sifat-sifat benda. Anak-anak Ustazah sudah paham kan penjelasan Ustazah? Ustazah yakin nih anak-anak Ustazah mengerti tentang materi kita saat ini. Nah, kalau anak-anak Ustazah sudah paham, silakan anak-anak Ustazah kerjakan latihan yang Ustazah berikan ini ya. Nah, kerjakannya di buku latihan. Oke, karena penjelasan Ustazah sudah selesai, Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.